Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yakni Bapak Zulherman MPD. Perkenalkan, nama saya Miosul Khatimah dengan NIM 23010252046, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Adapun judul dari proposal penelitian yang saya ajukan adalah Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai Karakter Islami di Kelas Rendah Sekolah Dasar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana penelitian saya, dan saya sangat terbuka terhadap saran maupun masukan yang membangun demi kesempurnaan proposal ini ke depannya. Nilai-nilai kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya ajukan dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai Karakter Islam di Kelas Rendah Sekolah Dasar. Adanya presentasi ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas akhir semester atau ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian oleh dosen pengampu Bapak Zulaiman MPD. Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu bab 1, latar belakang. Latar belakang masalah pada penelitian yang saya ajukan ini adalah yang pertama, belum optimalnya pembentukan karakter Islami di sekolah dasar berbasis Islam. Kedua, peran strategi guru PAI belum sepenuhnya tergali dan dioptimalkan. Ketiga, kurangnya penelitian yang mengulas strategi guru PAI secara spesifik di kelas rendah SD Islam. Yang keempat, perlunya pemahaman mendalam terhadap strategi pembentukan karakter Islami secara kontekstual. Selanjutnya itu adalah fokus penelitian. Fokus penelitian saat ini adalah strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter Islami pada siswa kelas rendah di sekolah dasar berbasis Islam. Dengan subfokus penelitian yang pertama, perencanaan strategi pembentukan karakter Islami oleh guru pendidikan agama Islam. Kedua, rumusan masalah dari dilakukannya penelitian. Ketiga, keteladanan guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru dalam membentuk karakter Islami siswa dan upaya guru dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian, di mana pertanyaan penelitian ini mendukung fokus dan subfokus yang telah dia buat. Yang pertama itu ada bagaimana perencanaan strategi guru PAI dalam membentuk karakter Islami pada siswa kelas rendah. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan strategi guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami kepada siswa. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam membentuk karakter Islami siswa serta bagaimana upaya guru dalam mengatasinya. Selanjutnya, itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter Islami pada siswa kelas rendah di sekolah dasar berbasis Islam secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, keteladanan, hingga tantangan serta solusi yang dihadapi dalam proses tersebut. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian teoritis. Yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan strategi pendidikan karakter Islami, khususnya dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar berbasis Islam. Yang kedua, memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang pendidikan Islam anak usia dini, khususnya terkait peran guru pendidikan agama Islam dalam merencanakan, melaksanakan, dan membedakan keteladanan dalam pembentukan karakter siswa. Yang ketiga, menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter Islami, baik secara konseptual maupun praktis. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian empiris. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini adalah sebagai latihan menulis laporan penelitian, menambah wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam mengkaji strategi pembentukan karakter Islami di sekolah dasar melalui pendekatan kualitatif. Bagi guru dan calon guru pendidikan agama Islam, penelitian ini memberikan manfaat berupa informasi dan inspirasi dalam merancang serta melaksanakan strategi pembelajaran dan keteladanan untuk membentuk karakter Islami siswa kelas rendah. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pembinaan karakter Islami melalui strategi yang lebih efektif, sehingga membentuk pribadi siswa yang jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab. Keempat, bagi sekolah, menjadi masukan dalam merancang program pembinaan karakter Islami secara lebih terstruktur dan kontekstual. Selanjutnya memasuki bab 2, yaitu deskripsi konseptual. Dengan kajian teori yang saya bawa itu adalah strategi pembentukan karakter Islami dan serta kendala dan upaya. Baik, pada kajian teori karakter, menurut Rian dan Mohlin tahun 1999,
yang saya kutip dalam Sudrajat tahun 2011. Secara etimologis, istilah karakter atau karakter berasal dari bahasa Yunani kerisin yang berarti mengukir. Menurut Eccles dan Sedley, tahun 1999, karakter dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tertanam dalam diri seseorang, yang kemudian tercermin dalam sikap dan perilakunya. Sedangkan menurut Licona tahun 1991 yang saya kutip dalam Dini tahun 2022, karakter merupakan gabungan dari pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral yang tumbuh dari pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Samrin tahun 2016, karakter atau akhlak mulia dalam perspektif Islam merupakan buah dari penerapan syariah yang dilandasi oleh fondasi akidah yang kokoh. Dari kutipan di atas, saya menyimpulkan bahwa karakter adalah sesuatu yang dapat dibentuk dan mengalami perubahan seiring dengan kebiasaan yang terus dilakukan. Ketika pembiasaan itu bersifat baik dan sesuai dengan ajaran syariat, maka nilai-nilai tersebut akan tertanam dalam diri seseorang dan tercermin melalui cara ia bersikap dan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Selanjutnya, kajian teori strategi pembentukan karakter Islami. Menurut Wina Sanjaya tahun 2010, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran untuk mencapai tujuan. Menurut Harlow, tahun 1978, kebiasaan yang dibangun sejak dini dapat membentuk karakter yang kuat dan menetap. Menurut Zuhdi tahun 2010, integrasi nilai karakter dalam pembelajaran membuat siswa memahami nilai secara kontekstual dan aplikatif. Dari kutipan tersebut, saya menyimpulkan bahwa strategi dalam pendidikan merupakan perencanaan yang disusun secara matang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembentukan karakter Islami, strategi menjadi penting karena proses penanaman nilai tidak bisa dilakukan secara spontan, tetapi harus melalui pendekatan yang terarah dan terencana. Maka dari itu adanya strategi untuk menanamkan nilai karakter Islami pada siswa kelas rendah. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. Karena kegiatan belajar mengajar dilakukan setiap hari, pembelajaran dapat menjadi media yang tepat untuk membentuk kebiasaan yang baik. Jika nilai karakter disisipkan secara konsisten dalam proses belajar, maka hal itu akan membentuk kebiasaan positif pada siswa dan tujuan pembentukan karakter pun dapat tercapai. Selanjutnya itu adalah kajian teori dari kendala dan upaya. Menurut Khairani dan Roshidi tahun 2022, salah satu kendala penerapan strategi karakter religius adalah kurangnya waktu dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter secara maksimal ke dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran tematik. Selain itu, tidak semua siswa memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai keagamaan sehingga memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan. Jadi kendala yang saya dapat dari jurnal atau artikel, itu kendalanya adalah kurang banyaknya waktu yang terintegrasi dalam pelajaran sekolah dasar tentang pendidikan agama Islam. Dengan waktu yang sedikit, maka pembelajaran yang banyak itu tidak mencukupi. Selanjutnya, menurut Anggraini Widya tahun 2023, studi lapangan di MTS PMNU Tangalang Padang oleh guru akidah akhlak yang menggunakan beberapa pendekatan seperti hiwar, kosos, keteladanan, ceramah, dan kolaborasi. Menurut Albert Bandura, anak belajar dari mengamati dan meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Ini termasuk dalam teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Menurut Harlow tahun 1991, pembiasaan akan menanamkan nilai menjadi bagian dari kepribadian anak. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin et al. Tahun 2024 dalam artikelnya yang berjudul Membentuk Karakter Islami Sejak Dini, Inovasi Pendidikan Agama Islam di Era Digital, menjelaskan bahwa pembentukan karakter Islami sejak dini dapat diwujudkan melalui inovasi pembelajaran PAI yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman digital. Penelitian ini menerapkan pentingnya pendekatan kreatif dalam pendidikan agama untuk memperkuat nilai-nilai Islami di tingkat dasar, khususnya dalam menghadapi tantangan moral di era globalisasi. Penelitian yang relevan selanjutnya itu ada yang ditulis oleh Azhar dan Subando tahun 2025 dalam penelitiannya yang berjudul Membentuk Karakter Disiplin Anak Didik Melalui Keteladanan Guru, menunjukkan bahwa karakter disiplin peserta didik dapat ditanamkan melalui strategi pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan oleh guru. Guru berperan penting sebagai model perilaku dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan seperti datang tepat waktu, mematuhi peraturan, dan menggunakan bahasa yang santun. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan keteladanan dalam pembentukan karakter efektif untuk membentuk kepribadian anak didik yang bermoral baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu penelitian yang relevan berikutnya itu ada dari Maulana et al. Tahun 2024 dalam artikelnya yang berjudul Integrasi Program Tahfiz dengan Pengembangan Ibtidaiyah, menjelaskan bahwa penggabungan antara program tahfiz dan pengembangan minat siswa dapat menjadi strategi efektif dalam menanamkan karakter Islami. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang sesuai dengan potensi siswa, nilai-nilai religius dapat ditanamkan secara konsisten dan menyenangkan. Selanjutnya ini memasuki bab 3 yaitu bagian alur penelitian. Yang pertama itu diawali dengan studi pendahuluan observasi awal ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hikmah yang ada pada wilayah Bekasi Selatan. Selanjutnya merumuskan pertanyaan penelitian dengan menentukan metode penelitian. Setelah itu dilanjut dengan merumuskan latar belakang masalah dengan menyusun instrumen
pertanyaan. Jika sudah dilanjut dengan pengumpulan data melalui dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dihasilkan dari lapangan langsung, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu pengumpulan data sekunder yang dihasilkan dari selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data ini menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang lainnya itu adalah pengumpulan data sekunder seperti dokumen sekolah, bisa berupa RPP, modul, atau artikel terdahulu. Selanjutnya, ketika sudah mendapatkan data tersebut, dilanjut dengan analisis data, pembahasan dan penyajian data, lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, itu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ada pada SDIT Nur Hikmah atau Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hikmah di Jalan Raya Kampung Sawah, Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat 17415. Alasan pemilihan lokasi karena sekolah dengan latar keislaman yang kuat, fokus pada pembentukan karakter Islami, sudah menerapkan strategi pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam. Waktu penelitian yaitu semester ganjil tahun ajaran 2025 sampai 2026, rencana September 2025 sampai Januari 2026. Kegiatan utama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan disesuaikan dengan kesiapan sekolah. Selanjutnya itu adalah latar penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan strategi yang efektif untuk membentuk karakter siswa. Berdasarkan observasi awal di SDIT Nur Hikmah, Bekasi Selatan, ditemukan bahwa meskipun pembentukan karakter menjadi bagian dari pembelajaran, masih terdapat kendala dalam penerapannya. Beberapa siswa belum menunjukkan perilaku yang mencerminkan karakter Islami secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai tersebut serta menggambarkan perencanaan, keteladanan, hambatan, dan upaya yang dilakukan. Selanjutnya itu ada metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian itu adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Alasan pemilihan cocok untuk memotret fenomena secara alami dan mendalam, tidak ada manipulasi variabel, fokus pada pemahaman strategi guru PAI dalam pembentukan karakter Islami. Lalu subjek dan konteksnya itu guru PAI dan siswa di SD berbasis Islam. SDIT Nur Hikmah, pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara rinci aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek keteladanan, dan aspek kendala dan upaya guru. Tahapan prosedur penelitian kualitatif yaitu pertama, deskriptif orientasi observasi awal di sekolah, kedua, reduksi menyaring informasi penting untuk fokus penelitian, tiga, seleksi analisis mendalam dan penarikan kesimpulan, keempat, langkah operasional menurut Sujana tahun 2002 yaitu identifikasi, lalu pembatasan, lalu fokus, lalu pengumpulan, lalu pemaknaan, lalu kesimpulan, dan terakhir itu laporan. Selanjutnya ini adalah ada peran peneliti. Posisi peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpul, dan penganalisis data. Alat utama dalam pengumpulan data. Menurut Moeleong, aktivitas peneliti yaitu observasi langsung dan wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, dokumentasi kegiatan pembelajaran Islami, hubungan dengan subjek, tidak ada hubungan struktural dengan sekolah, dan menjaga objektivitas, menjaga netralitas dan etika selama penelitian. Langkah etis dan teknis, mengajukan surat izin ke sekolah dan membawa pengantar dari kampus, melakukan pendekatan awal ke informan dengan komunikasi yang terbuka, selanjutnya itu berinteraksi langsung dan menjaga kenyamanan partisipan. Selanjutnya itu ada data dan sumber data. Sumber data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, teknik purposive sampling berdasarkan relevansi. Informan utama yaitu ada kepala sekolah SDIT Nur Hikmah, wakil kepala sekolah sebagai kurikulum, guru PAI kelas rendah, serta beberapa peserta didik kelas rendah. Selanjutnya sumber data sekunder, dokumen dan literatur pendukung seperti buku dan jurnal tentang karakter Islami dan strategi PAI, serta dokumen sekolah yaitu visi misi, RPP, program kerja, buku amal yaum, dokumentasi kegiatan Islami. Tekniknya kajian pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya itu ada teknik dan prosedur data. Teknik dan prosedur data ini dilakukan dengan wawancara yaitu semi struktural dengan panduan pertanyaan dengan subjek kepala sekolah, guru PAI, tenaga kependidikan yang dilakukan di sekolah tanpa mengganggu kegiatan belajar, dicatat dengan catatan lapangan dan perekam suara. Yang kedua, observasi non-partisipan overt, peneliti tidak terlibat, objek tahu sedang diamati. Mengamati perilaku, aktivitas, dan ekspresi selama kegiatan pembelajaran digunakan untuk triangulasi data wawancara. Yang ketiga, dokumentasi, mengkaji dokumen RPP, PAI, jadwal kegiatan keagamaan, buku amal yaum, karya siswa, foto kegiatan. Menyediakan data pendukung yang relevan terhadap strategi pembentukan karakter Islami. Selanjutnya itu ada teknis analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data dengan menyaring merangkum data, fokus pada informasi yang relevan dengan strategi guru PAI.
dan membutuhkan wawasan dan kecermatan peneliti. Yang kedua, penyajian data. Data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau balkan, disajikan berdasarkan subfokus seperti pembiasaan, keteladanan, pembiayaan karakter Islami. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan bersifat sementara dan terus diverifikasi. Verifikasi dilakukan selama pengumpulan data hingga diperoleh data yang valid dan mendalam. Selanjutnya itu ada pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, member check, dan observasi berulang. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat konsistensi informasi. Member check digunakan untuk mengonfirmasi kembali data kepada informan guna menghindari kesalahan interpretasi. Selain itu, observasi akan dilakukan secara berkala agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang stabil. Rencana pemeriksaan keabsahan ini akan terus dikembangkan saat pengumpulan data dilakukan di lapangan agar hasil penelitian tetap kredibel dan akurat secara ilmiah. Selanjutnya ini ada referensi sumber penelitian sebelumnya, yaitu ditulis oleh Somad MA tahun 2021 dengan judul Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Anak oleh Lamunan Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama. Referensi sumber ini saya ambil karena ada artikel yang ditulis oleh Somad MA belum membahas bagaimana strategi guru PAI dalam membentuk karakter anak atau karakter anak dari usia dini. Seperti itu. Baik semua, sekian, terima kasih dari presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semua, cukup sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.